Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Kak Adi. Nah, kita akan mempersiapkan SBMPTN ya, yang bagian kedua. Nah, ini di sini ada 8 soal yang akan kita bahas. Oke, langsung aja ya ke soal nomor 1, yaitu perhatikan beberapa reaksi berikut ini. 1, belerang dioksida menjadi ion sulfit. 2, gas oksigen O2 menjadi asam peroksida. 3, ion nitrat menjadi ion amonium. 4, natrium hidrida menjadi gas hidrogen. Nah, reaksi reduksi yang terdapat pada nomor. Oke ya, langsung aja kita bahas nih di sini. Nah, belerang dioksida itu kan SO2 menjadi ion sulfit. Nah, ini di sini ion, maka di sini menjadi -2 ya kan. Sulfit itu SO3. Oke. Nah, kita lihat belerangnya ya. Tetap. Nah, di sini kita lihat di sini O itu berapa nih di sini? 2 kali 3 berapa? -2 kali 3 -6, berarti di sininya plus 4 ya. Nah, ini di sini sama-sama plus 4. Oke, untuk Bilox ya mungkin bisa lihat yang sebelumnya ya, video sebelumnya. Nah, jadi ini di sini bilangan oksidasinya itu sulfur tetap ya. Jadi dia bukan reduksi ataupun oksidasi. Nah, kemudian gas oksigen menjadi peroksida, asam peroksida itu H2O2. Nah, di sini bilangan oksidasi O itu berubah ya dari 0, nah ini kan unsur bebas 0 menjadi H2O2 dan H ini yang O di sini adalah -1 ya. Jadi dari 0 menjadi -1 dia termasuk reduksi kalau kita lihat dari sudut pandang oksigennya ya. Nah, ini di sini ini ion nitrat NO3- menjadi ion amonium ya. Nah, di sini NO3- menjadi NH4. NO3 itu kan plus 5 ya. Di sini NH4 itu -3, berarti dia termasuk reduksi juga. Oke, yang keempat, natrium hidrida menjadi gas hidrogen. Natrium hidrida itu kan NaH ya, natrium yang mengandung hidrogen. Nah, kita lihat dari bilangan H-nya, nah H ini dia -1 ya. Semua hidrida H itu -1 menjadi H2. H2 ini dia termasuk unsur, maka Biloxnya 0 ya, dari -1 ke 0 naik ya, berarti dia termasuk oksidasi. Oke, jadi yang termasuk reduksi itu adalah 2 dan 3. Jadi jawabannya E ya. Oke, selanjutnya. Nah, arus 5 ampere dialirkan ke dalam AuNO3 3 kali ya untuk melapisi 10 gram lempeng tembaga dengan emas jika massa lempeng tembaga setelah terlapisi itu adalah 10,98 gram. Waktu yang diperlukan pada proses tersebut adalah, oke kita langsung aja ya pembahasannya ya. Nah ini kan termasuk hukum Faraday, maka dia menggunakan rumus Faraday. Oke, di sini W ini dia apa? Berat ya, berat di lempengnya ya. Nah, ini di sini AR itu 197 ya dibagi 3. Nah, di sini kenapa dia dibagi 3 mungkin kita bahas aja ya di Oke, AuNO3 3 kali itu dia menjadi AU3 plus ditambah 3NO3-. Oke, ini di sini ya. Maka ini nilainya juga 3. Oke, makalah didapatlah waktunya sekitar 288 detik. Nah, kita convert karena di sini yang ditanya menit ya. Nah, ini jadi 1 menit itu sama dengan 60 detik. Jadi jawabannya 4,8 menit. Oke, jadi
Ini ya rumus hukum Faraday 1 ya. Dan di sini 3 karena bilox dari emas tersebut ya, nah itu plus 3. Oke, jadi jawabannya C. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, seorang siswa diberikan senyawa berikut. 3 pentanon, 2 metil 1 pentanol, 2,3 dimetil 2 pentanol, isobutanol, 3 pentanol. Nah, senyawa yang dapat teroksidasi menghasilkan asam karboksilat. Oke, di sini ada pembahasan tentang turunan hidrokarbon ya. Nah, senyawa kimia yang dapat dioksidasi menghasilkan asam karboksilat itu adalah alkohol primer dan alkanal. Nah, alkohol primer ya memiliki ciri-ciri yaitu memiliki OH ya berada di atom C nomor 1. Oke, rumus mudahnya nih ya, alkanal itu dia memiliki gugus CHO. Nah, jadi alkanal akhirannya juga al ya. Oke, kan sebelumnya di pelajaran turunan hidrokarbon ya yang dapat dioksidasi menjadi asam karboksilat itu adalah alkohol primer, dia menghasilkan alkanal, dia akan menghasilkan asam karboksilat. Jadi yang menghasilkan asam karboksilat yaitu alkohol primer yang diubah jadi alkanal, alkanal berubah jadi asam karboksilat. Oke, kita cek di sini ya. Oke, 3 pentanon, gugus fungsinya alkanon ya. Karena dia tidak memiliki kriteria. Yang memiliki kriteria itu adalah alkohol primer dan alkanal. Berarti satu salah ya. Nah, ini di sini dia termasuk alkohol primer karena gugus C-nya di nomor 1. Dia menghasilkan asam karboksilat ya. Alkohol primer memiliki gugus OH di C nomor 1. Taunya dari mana? Nah, ini dari 1 pentanol ya. 1 pentanol berarti alkoholnya di C1. Gitu ya, dilihat dari 1 pentanol. Nah, ini kalau 2 pentanol dia termasuk alkohol tersier ya, ada di cabang nomor 2. Nah, kenapa dia disebut tersier? Karena alkoholnya itu ada di C2 dan memiliki cabang di C2 juga, di metil ya. Nah, misalkan gini, kenapa dia disebut tersier? Saya jelaskan di sini. Nah, ini di sini kan 2,3 dimetil. Nah, 2 pentanol. Ya, kan pentanol itu 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia disebut tersier kenapa? Nah, 2 pentanol nih. 2 pentanol di sini ada OH-nya ya, kan di C2 dan ada 2 metilnya. Nah, berarti ada di sini, ada C-nya lagi. Nah, otomatis ini dia termasuk tersier ya. Jadi tersier itu tidak menghasilkan asam karboksilat. Nah, kemudian isobutanal ya. Butanal itu kan dia termasuk alkohol, termasuk alkanal ya, sorry. Karena akhirannya al, karena dia butanal maka menghasilkan asam karboksilat. Ya betul ya, 3 pentanol. Nah, dia disebut juga sekunder karena dia berada di C selain nomor 1. Ya, kecuali kalau ada 3 metil, 3 pentanol gitu kan. Nah, itu baru dia tersier ya. Karena dia cuman dia selain di C1 maka dia sekunder. Oke, jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah 2 dan 4. Oke. Nah, suatu senyawa karbon memiliki rumus molekul C6H12O, dapat melunturkan warna kalium permanganat dan dapat bereaksi dengan reaksi Fehling, menghasilkan endapan Cu2O. Ya, kemungkinan senyawa karbon tersebut adalah, oke, kita lihat nih di sini C6H12O. Ya, rumus umumnya adalah CnH2nO. Nah, ini rumus umum dari alkanal dan alkanon. Ya, ya pasti kalau alkohol itu udah pasti salah ya, yang A. Nah, sekarang kita bahas alkanal. Alkanon, ciri-cirinya apa? Nah, kalau alkanal dapat melunturkan warna, ya. Artinya dia dapat dioksidasi,
yang seperti tadi kita bahas ya, dia dapat dioksidasi menjadi asam karboksilat. Sedangkan kalau alkanol dia tidak melunturkan warna KMNO4 ya. Nah, jadi dia tidak teroksidasi, bahasanya gampangnya gitu ya. Nah, kemudian kedua, dia dapat membentuk endapan Cu2O ketika bereaksi dengan Fehling. Nah, ini juga termasuk reaksi oksidasi ya. Intinya alkanal itu bisa dioksidasi, alkanon tidak dapat dioksidasi. Ya, tidak membentuk endapan Cu2O atau endapan merah bata ya. Nah, di sini kita lihat dari dia dapat melunturkan warna kalium permanganat. Ya, jadi ciri-ciri dari alkanal. Dan bereaksi dengan Fehling. Nah, bereaksi dengan Fehling menghasilkan endapan Cu2O. Ya, bereaksi dengan Fehling, maka dia ciri-cirinya apa? Dari pernyataan yang di atas ini adalah dia harus alkanal. Berarti kalau alkanon itu salah. Ya. Dan jawaban yang diinginkan senyawa dengan gugus fungsi berupa alkanal dengan atom C6. Ya, kenapa C6? Ya karena yang diminta C6H12O, berarti jumlah C-nya 6. Oke, kita bahas saja. Ini gugus fungsi alkanol, ya pasti salah. Nah, ini 2-metil butanal dengan gugus dengan 5 buah atom C. Nah, taunya dari mana nih 5 buah atom C? Sekarang kita lihat metilnya ada berapa? Ada 1 ya. Butanal itu berapa? C-nya, butana 4. Metil 1, 4 tambah 1, 5. Oke, 5 ya, jadi ya. Nah, heksanon. Dia alkanon. Nah, asam 2-metil pentanoat. Nah, dia merupakan gugus fungsi dari asam alkanoat ya. Karena akhirannya ot di sini. Nah, non dia alkanon. Oke. 2,3 dimetil butanal. Nah, gugus fungsi alkanal ya karena akhirannya butanal ya. Akhirannya al, dia aldehid dengan 6 buah atom C. Kita cek dari mana? Butanal ini berapa? 4 ya. Oke. Kita lihat di sini, butanal ini jumlah C-nya 4. Sedangkan metil itu kan 1. Karena ada di, berarti 2 dikali 1. Atau dikatakan 2. 2 ditambah 4, itu sama dengan 6. Oke, jadi jawabannya ya 6 buah atom C dengan gugus fungsi alkanal ya, dilihat dari ininya ya. Nah, cairan benzena murni membeku pada suhu 5,4 derajat Celcius, ini bukan 0 tapi derajat Celcius ya, dan memiliki nilai penurunan titik beku molal Kf ya sebesar 5,12 derajat Celcius per molal ya. Jika suatu larutan naftalena dalam 500 gram cairan benzen, nah benzena ini dia membeku pada suhu minus 4,8 derajat Celcius, maka massa naftalena yang MR-nya 128 yang terdapat pada larutan tersebut adalah. Oke, kita bahas ya. Nah, jadi di sini penurunan titik beku ya. Nah, ini naftalena di dalam benzena dapat dihitung sebagai berikut. Naftalena merupakan zat non elektrolit. Nah, jadi I-nya atau Van Hoff-nya itu sama dengan 1. Dia tidak terion. Oke, jadi rumusnya seperti ini ya. Penurunan titik beku ya. Oke, tinggal dimasukin aja. Ini 10,24 dari penurunannya ya. Oke. Di sini penurunannya nah, seperti ini ya. Nih di sini. Jadi ini adalah nol ya, pelarutnya. Nah, pelarutnya ini di sini adalah si cairan benzena.
Ya, ini kan si benzenanya ya. Nah, ini dari segini. Nah, ini larutannya yang ini. Ya, ini yang sudah dicampur larutan. Oke, tinggal dimasukin, jadi tinggal dimasukin sini ya. Nah, dicari gramnya, dapat ya, gramnya itu sama dengan 128 gram. Ya. Oke, jadi jawabannya C. Oke, selanjutnya. Ke dalam 500 ml larutan HNO2 0,2 molar ya. Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 4 ditambahkan 0,8 gram serbuk NaOH yang MR-nya 40. Campuran yang terbentuk memiliki pH sebesar. Oke, jadi di sini merupakan reaksi asam basa, di mana HNO2 itu dia merupakan asam lemah ya. Nah, kita masuk ke pembahasan. Nah, HNO2 direaksikan dengan NaOH menghasilkan NaNO2 plus H2O. Oke, kita cari mol awalnya dulu ya. Molnya adalah molaritas kali volume. Molaritasnya 0,2 kali volumenya 500 ya untuk HNO2. Oke, kita masukkan ini sebagai mula-mula, kita cari NaOH-nya ya karena di sini melibatkan massa ya, berarti gram per mr ya, berarti 0,8 dibagi 40 0,02. Karena di sini dia menggunakan milimol, maka lawannya juga harus milimol. Ya, maka 0,02 mol diubah menjadi milimol, 20 milimol. Oke, jadi di sini 20 milimol. Oke, tinggal dikurang ya. Yang habis ternyata NaOH ya. Habis nih di sini, sedangkan HNO2 yang bereaksi itu 20 ya, karena perbandingannya di sini 1:1. NaNO2 juga di sini 20. Oke. Jadi di sininya 80, nah di sininya 20. Oke. HNO2 itu merupakan asam lemah, sedangkan NaNO2 itu merupakan garam. Ketika ada asam lemah yang bereaksi dengan garamnya, apa yang terjadi? Ya, larutan merupakan buffer ya. Buffernya buffer asam karena terbentuk dari asam lemah dengan garamnya. Berarti rumus buffer asam itu adalah H plus Ka mol asam dibagi mol garam kali valensinya. Oke, di sini berarti 2 kali 10 pangkat min 4 kan dari Ka-nya ya. Nah, ini 80 dari sini ya, mol dari si asam, mol garamnya ini kan 20. Nah, ini dikali 1. Kenapa? Kita cek valensi dari, nah garamnya itu kan kita ambil nih ya, garamnya itu kan NaNO2. Nah, diionkan menjadi Na plus ditambah NO2 min. Gitu ya. Nah, garam yang berasal dari asam lemahnya, yaitu si NO2. Nah, berapa nih koefisiennya? 1 kan? Nah, maka di sini valensinya 1. Gitu ya. Kalau misalkan valensinya 2, ya 2. Gitu. Oke, jadi H plusnya itu 8 kali 10 pangkat min 4 molar. Oke, langsung aja mencari H plusnya itu ada min log H plus. Ya. Jadi min log 8 kali 10 pangkat min 4. Jadi 4 min log 8. Nah, nggak ada nih di sini nih. Nah, kita cari dulu ya. Ingat logaritma itu 8 itu 2 kali 10 pangkat min 3. Oke, 3-nya itu bisa keluar jadi 4 min 3 log 2 ya. 3 ini keluar ya karena sifat pangkat ya, keluar jadi keluar. Kalau 2 kali 10 pangkat min 4 ya berarti 4 min log 2. Karena 2 pangkat 3 berarti 3 log 2 gitu ya, sifat dari kepangkatan. Oke, jadi jawabannya B. Ya, di sini. Oke, untuk soal selanjutnya, ke dalam 200 ml larutan CH3COH 0,1 m, Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5 ditambahkan 50 ml larutan NaOH 0,4, campuran yang terbentuk memiliki pH sebesar. Oke, langsung ya pembahasannya ya. Nah, nih di sini asam lemah ya, CH3COH asam lemah, NaOH dia basa kuat.
Kita cari dulu molnya ya. Nah, ini di sini molnya 20 ya, karena 200 dikali 0,1 ya. Molaritasnya kan 0,1 kali 20 milimol. Oke, 20 nih. Nah, terus NaOH-nya ya sama ya, rumusnya molaritas kali volume berarti 0,4 kali 50 20 milimol juga. Oke, 20 milimol. Nah, yang mana yang habis nih? Oh, ternyata dua-duanya sama banyak. Ya, berarti di sininya CH3COH-nya sama NaOH-nya habis ya, yang bersisa hanya garam. Oke. Kedua reaktannya habis bereaksi. Garamnya ini ya, CH3CONA itu berasal dari sisa asam lemah, ya kan CH3COH ini kan asam lemah ya, NaOH basa kuat. Maka dia disebut juga hidrolisis garam ya. Garamnya garam basa. Yaudah, kita masukin aja di sini. Kita cari OH-nya. Ini rumus hidrolisis garam basa kan ini ya. OH sama dengan akar KW per Ka kali mol garam kali valensi garamnya ya. Nah, kita masukkan di sini. Nah, M garam itu kan mol per volume ya. Nah, di sini molnya berapa? 20. Ya, 20 dibagi 250. Kenapa volumenya 250? Ini adalah volume total. Nah, kita hitung lagi nih. Kenapa dia 250? Ya, ini kan 200. Ya, 200 sama 250. Ya, kalau di total kan 250. Dan di sini valensinya kenapa 1? Nah, sekarang kan di sini kita ionkan nih. Ya, CH3 COO- ditambah Na+. Oke. Yang dapat menghidrolisis itu adalah yang berasal dari asam atau basa lemah. Ya, sisanya. Sisa asam atau basa lemah ya. Oke, yang lemah itu yang mana? Ini kan? Valensinya berapa di sini? 1. Oke, maka di sininya juga 1. Ya, jadi valensi juga ngaruh ya. Nah, jadi OH-nya itu 2 kali 10 pangkat 5,5 ya min. Oke, jadi POH-nya dapat ya. Nah, ini di sini 5,5 min log 2. Oke, jadi untuk pH-nya adalah 8,5 log 2. Oke, saya geser dulu ya. Maaf ya. Nih, tuh. Oke, jadi jawabannya itu adalah yang C. Oke, pada sebuah botol kimia yang terdapat cairan HCl dengan informasi kadar 7,3% dan massa jenisnya 1,1 gram per mili, ya, jika ARH-nya itu 1, Cl-nya 35,5, volume cairan pada botol tersebut diperlukan untuk menetralkan 220 ml CaOH 2 kali. Nah, nih di sini. Nah, ini di sini ada HCl yang seperti ini ya, komposisinya ya. Nah, dia dapat dinetralkan dengan 220 ml ya, 220 yang konsentrasinya 0,2 M. Kita cari dulu apa ininya, konsentrasinya ya. Nah, berarti M itu seperti ini. Oke, jadi 0,01 ini rho-nya, kerapatannya, dikali 7,3, persentasenya kan 7,3 dikali 10, rumusnya dibagi dari MR-nya ya. MR dari HCl itu kan berapa? MR dari HCl. H itu 1, Cl itu 35,5, jadi 36,5. Oke, jadi 2,2 molar ya. Nah, pada netral kan berlaku rumus apa? Mol asam sama dengan mol basa ya. Atau konsentrasi asam kali volume asam, ini kan mol ya, kali valensinya
Nah, di sini juga mol basa kali volume basa kali valensinya, valensi basanya. Oke, nah seperti ini ya. Nah, ini di sini 2,2 kan nih, ya 2,2 molar kali volume asamnya kali 1. Nah, di sini 0,2 kali 220 kali 2. Nah, ini kenapa bisa 2? Nah, kan gini. Wah, kenapa nih? Kan CaOH 2 kali ya. Berarti ada 2 OH-. Di sini ada 2. Sedangkan kalau HCl ini kan H plusnya ada 1. Oke, maka di sini valensi asamnya dikali 1, sedangkan valensi basanya dia dikali 2. Oke, jadilah volume HCl-nya itu sama dengan 40 ml. Jadi jawabannya yang D ya. Ini oke, itu saja ya 8 soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.